Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Abiyuwardani, NIM 21064211092, dan teman saya Nurul Izzah dengan NIM 21064211083 dari kelas Desain Grafis 1D. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Menerapkan Nilai-Nilai Islam dalam Ilmu Pengetahuan. Islam memiliki kepercayaan dasar yang disebut tauhid. Tauhid adalah keyakinan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Dari pandangan hidup tauhid ini, konsep ilmu Islam tumbuh dengan keterkaitan yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang tumbuh tanpa menghilangkan aspek dunia, akhirat, materi, dan ruh, serta memiliki sandaran yang final dan otentik, yaitu wahyu. Akal dan wahyu mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Keduanya merupakan sumber utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Akal adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, merenungkan, dan memutuskan. Sedangkan wahyu adalah firman Allah kepada orang yang menjadi pilihannya, Nabi dan Rasul, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidup agar dalam perjalanan hidupnya senantiasa pada jalur yang benar. Agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berpikir, dan berakal. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Ilmu mampu membuat manusia lebih dekat dengan Tuhan. Selain berperan sebagai diem, Islam juga berperan sebagai landasan peradaban yang berangkat dari proses tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Islam adalah agama terakhir dan sempurna. Terakhir karena setelah Islam ditetapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan lagi agama baru. Sempurna dilihat dari cakupan keberlakuannya, yakni universal dan sepanjang masa, lalu kandungan ajarannya dari hidup pribadi sampai global, dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu keseimbangan atau tawazun antara dunia dan akhirat. Dunia sebagai lahan untuk menanam dan akhirat sebagai tempat menikmati hasil tanaman, serta keseimbangan antara individu dan sosial, sederhana dan rasional. Ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab masdar, yakni a'lima ya'lamu, yang berarti tahu dan mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dikaitkan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dikaitkan dengan knowledge. Persamaan ilmu dan pengetahuan adalah hal-hal yang sama dipelajari dan bermanfaat bagi kehidupan sesuai bidangnya. Sama-sama hal yang dengan rasa keingintahuannya layak dikaji dan diteliti. Perbedaan ilmu dan pengetahuan adalah pengetahuan merupakan modal awal dengan sifat yang umum. Lalu ilmu mempelajarinya dengan sistematis, berbagai metode, spesifik, dan logis, hingga mengkhususkan dan menindaklanjuti pengetahuan tersebut menjadi sebuah ilmu. Ilmu pengetahuan. Melihat dari piramid di atas, ilmu pengetahuan diperoleh dari berbagai sumber. Perkara ini menjelaskan tiada kekangan atau sempada untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dua hadis telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, yaitu tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu, karena senang, rela dengan yang ia tuntut.
Sumber ilmu telah diklasifikasikan kepada beberapa jenis agar manusia paham akan sumber dan konsep ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu wahyu. Wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya. Ia merupakan teras kepada segala ilmu, di mana ia telah diturunkan dan dikumpulkan di dalam Al-Quran. Wahyu yang diturunkan mengandung segala ilmu pengetahuan yang dikeluhkan oleh manusia untuk kemaslahatan hidup serta perkara gaib yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Dengan akal, manusia dapat menimbang dan membedakan antara yang baik dan yang buruk, walaupun mungkin tidak bersifat kebenaran mutlak, namun memadai untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Semua makhluk ciptaan Allah dikaruniai otak, namun hanya manusia yang dikaruniakan akal supaya dapat berpikir dan menerapkan sifat peri kemanusiaan di dalam dirinya. Allah telah menciptakan manusia dengan 5 panca indera yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panca indera juga merupakan sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ia digunakan untuk beberapa percobaan dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Klasifikasi ilmu menurut ulama Islam. Klasifikasi ilmu menurut Syah Waliullah yaitu yang pertama ada al-mangkulat. Al-mangkulat adalah semua ilmu-ilmu agama yang disimpulkan dari atau mengacu kepada tafsir, usul al-tafsir, hadis, dan al-hadis. Yang kedua, ada al-makulat. Al-makulat adalah semua ilmu di mana akal pikiran memegang peranan penting. Yang ketiga, ada al-maksyufat. Al-maksyufat adalah ilmu yang diterima langsung dari sumber ilahi tanpa keterlibatan indera maupun pikiran spekulatif. Sementara itu, Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan ilmu dalam 2 kelompok, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Beliau menyatakan pengertian ilmu-ilmu tersebut sebagai berikut. Ilmu fardu ain merupakan ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya berarti dia sudah mengetahui ilmu fardu ain. Sedangkan ilmu fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang termasuk ilmu fardu ain adalah ilmu agama dengan segala cabangnya, seperti yang tercakup dalam rukun Islam. Sementara itu, yang termasuk dalam ilmu yang menuntutnya fardu kifayah adalah ilmu kedokteran, ilmu berhitung untuk jual beli, ilmu pertanian, ilmu politik, bahkan ilmu menjahit, yang pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha untuk menegakkan urusan dunia. Macam ilmu. Ilmu terbagi dalam 4 macam, yakni filsafat, eksakta, sosial, dan humaniora. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari suatu kebenaran secara mendalam, mendasar, menyeluruh, dan spekulatif. Eksakta merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam, keadaan hewan, langit, dan lainnya. Sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Lalu humaniora merupakan ilmu yang mempelajari tentang sastra dan nilai kemanusiaan. Sesuatu dikatakan ilmu jika memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada objek yang spesifik, lalu disusun secara sistematis, dan mempunyai metode sendiri atau epistemologis, dan memiliki tujuan. Dengan bahasa lain, syarat ilmu atau pengetahuan itu menjadi ilmiah jika
logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, dan akumulatif, yang bisa disingkat losada. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebagai kitab suci terakhir Al-Quran, bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu. Al-Quran merupakan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan bacaan mulia, serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa saja sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Ibrahim ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Yang artinya Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Dilihat dari jalan untuk mendapatkannya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diketahui melalui dua cara. Yang pertama, khusus atau khauliyah. Khusus atau khauliyah diperoleh melalui jalur formal, yaitu melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ilmu yang ada di dalam wahyu disebut ayat-ayat qauliyah. Ia berada di dalam kitab suci Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Di samping itu, juga terdapat sabda Nabi yang telah dihimpun oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Wahyu ini disampaikan secara berstruktur, karena tidak langsung disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia, tetapi melalui perantara malaikat kepada Rasul-Nya, untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, umum atau khauniyah. Umum atau khauniyah diperoleh melalui jalur non-formal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui ilham. Ilmu yang didapatkan tidak melalui wahyu, tapi melalui ilham disebut ayat-ayat khauniyah. Allah memberitahukan ilmunya kepada manusia, umumnya secara langsung. Didapatkannya ilmu dengan cara ini, jika menemukan sendiri disebut inspirasi, dan jika melalui orang lain disebut aspirasi. Inspirasi maupun aspirasi dalam bahasa Arab disebut ilham. Ada sinergi yang baik di antara ayat-ayat khauniyah dan ayat khauliyah, karena keduanya berasal dari sumber yang satu dan merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Ayat-ayat khauliyah memberikan isyarat-isyarat kepada para ulama dan ilmuwan untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap fenomena alam. Hasilnya merupakan bukti kebenaran ayat-ayat khauniyah itu sendiri. Jadi, khauniyah bentuknya berupa ilham yang disampaikan kepada manusia secara mandiri dengan syarat ia mau mengadakan pengamatan dan penalaran kepada ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di alam.
sehingga ia dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ilmu tersebut saling menguatkan satu sama lain. Kauniyah merupakan bukti yang mendukung kebenaran qauliyah. Sebaliknya, qauliyah merupakan petunjuk untuk menemukan fakta empiris kauniyah. Akhirnya, dengan mempelajari qauliyah, maka pengenalan seseorang kepada penciptanya akan menjadi tepat dan akurat. Dan dengan mempelajari kauniyah, maka pengenalan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi meluas dan mendalam. Dengan berpegang kepada kedua bentuk ilmu itulah, maka manusia akan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya di muka bumi ini, sehingga akan tercapai kehidupan yang baik, yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kedudukan ilmu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umat manusia untuk terus menuntut ilmu. Hadis riwayat Ar-Rabi yang artinya, tuntutlah ilmu. Sesungguhnya, menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia, yaitu yang tertinggi. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Hadis di atas telah menyebutkan sesungguhnya dengan ilmu pengetahuan seseorang itu akan diangkat derajatnya dalam golongan orang yang terhormat. Manusia juga memerlukan ilmu untuk membedakan antara hak dan batil. Dengan menuntut ilmu, seorang manusia itu dapat mengetahui sebab dan akibat atas perlakuannya. Gambar di samping adalah manfaat-manfaat dari ilmu, yaitu ganjaran yang besar, menghidupkan hal yang mati, wajib dipelajari, meningkatkan derajat, dan membezakan hak dan batil. Hukum mencari ilmu itu wajib, menjadi fardu ain untuk setiap manusia mempelajari ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu duniawi. Ilmu-ilmu ini bersifat praktek, artinya setiap hambanya wajib memahami dan mempraktikkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bari, Nabi juga telah disebut bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Hadis menjelaskan bahwa tuntutan ilmu bukan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan pun juga. Namun, begitu ilmu yang dituntut, perlulah sesuai dan mengikuti ketentuan agama Islam. Ilmu dapat menghidupkan hati yang telah mati. Dengan adanya ilmu di dalam diri, seseorang dapat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mampu menjadi cahaya kepada seseorang itu sendiri. Allah telah menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan niat karena Allah. Keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan
dilakukan oleh kita sebagai umat manusia. Karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan, sehingga kita dapat diakui oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain itu, menuntut ilmu juga salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam agama Islam. Berikut adalah keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya, yang pertama, dapat mengetahui kebenaran. Dengan ilmu, kita bisa menjadi saksi kebenaran tentang keberadaan Allah, dan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Yang kedua, mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajarkan. Dari penjelasan Abu Mas'ud, Uqbah bin Amir al-Anshari radhiyallahu anhu, ia memaparkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian diperkuat dengan hadis lainnya yang melengkapi penjelasannya sebelumnya, yakni sabda Rasulullah berikut ini. Barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang mengerjakannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, tanda seseorang diberikan petunjuk dan hidayah. Ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan untuk memahami serta mempelajari ilmu syar'i, itu berarti bahwa Allah telah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut, serta membimbing hambanya menuju kepada perihal yang diridhoinya. Dengan keberadaan ilmu tersebut, kehidupannya menjadi berarti, masa depannya cemerlang. Selain itu, ia juga kenikmatan yang tak pernah dirasakan di dunia pun akan diraihnya. Hal tersebut telah dikatakan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan difahamkan tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, terhindar dari fitnah dan laknat Allah Azza wa Jalla. Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu terlaknat segala isinya, kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang yang alim atau yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Dalam menjelaskan makna dari hadis tersebut, Syekh Al-Munawi berkata, dunia terlaknat disebabkan karena ia memperdaya jiwa-jiwa manusia dengan keindahan dan kenikmatannya, yang memalingkannya dari beribadah kepada Allah, lalu mengikuti hawa nafsunya. Tuhfatul Atwazi 6/504. Yang kelima, amalan yang tidak akan terputus.
Mencari ilmu merupakan bentuk amalan yang tidak akan terputus, sebagaimana anjuran menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maka, amalan ini merupakan amalan yang harus dilakukan. Mereka yang sudah tidak muda lagi saja masih memiliki semangat yang luar biasa untuk terus belajar. Maka, bagi Anda yang dalam kondisi sempurna dan normal, justru bermalas-malasan. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis berikut ini, yang artinya, jika manusia meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Dengan mencari ilmu, maka kita akan menjadi seorang yang berilmu. Dan sebagai cara sukses dunia akhirat menuntut Islam. Jangan lupa bahwa janji Allah kepada mereka yang berilmu ialah mengangkat derajat mereka. Sebagaimana dalam artikel berikut, Allah mengangkat orang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Mujadilah ayat 11. Yang ketujuh, ilmu adalah jalan menuju surga. Dengan ilmu, kita bisa beribadah yang benar, sehingga akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga." Dalam hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, menjalankan kewajiban. Jika diingat kembali bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang di dalamnya berisi perintah untuk membaca. Dalam hal ini, tentu sangat berkaitan dengan keutamaan mencari ilmu, di mana tentunya hal ini merupakan sebuah bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh semua umat muslim yang ada di dunia, di mana untuk senantiasa mencari ilmu agar memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan yang bermanfaat. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bacalah dengan menyebut nama Rabb-mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Rabb-mu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.